depan saya akan dikerjain di Jaya. Ini slide yang saya bawa ini di Jaya. Di mana nilai prioritas bisa bersamaan bersama dari sebuah kajian sebuah lembaga yang bermanfaat bagi profesi masyarakat maupun negeri. Di mana salah satu fungsi kajian itu adalah untuk teman-teman semua. Jadi kajian itu ada untuk teman semua. Jadi di sini saya membuat sebuah kajian yang benar-benar sesuai dengan keinginan teman-teman semua, itu kajian impian. Next. Saya itu menjadikan kajian sebagai bagian yang saya dapat dari mahasiswa. Pada tentunya proses putar bagi saya. Menjadi nilai dan bermanfaat bagi profesi masyarakat dan maupun negeri. Ini ada 3 hal yang saya coba dan bawahi. Yang pertama adalah harapan dan impian. Yang kedua adalah nilai logis dan bermanfaat. Yang pertama, harapan dan impian. Seperti saya bilang tadi, impian saya ada untuk teman-teman semua. Impian saya bukan untuk pencernaan pengurus maupun dosen, tapi untuk pencernaan seluruh kita akan menjadikan perawatan teman-teman semua. Kita impian saya. Ini yang pertama adalah ketika saya membuat impian saya. Tujuan visi saya akan membuat sebuah diskusi panel yang akan ada perwakilan masing-masing kelas dan angkatan, di mana saya akan mencari aspirasi mereka. Apa sih mau mereka maunya mereka seperti apa sih impian saya di tahun depan? Sehingga jangan ada oknum-oknum kolega yang istilahnya berkuasa dan impian saya. Itu adalah mengikuti nilai kolegium, di mana waktu ini merasakan jadi sekali bergeser nilai yang terjadi sekarang. Jadi tahun-tahun yang atas ini nilai kolegium ya jam orang saat lima itu ketika kami tanya tidak tahu kan. Kalau kita yang tidak begitu, jadi selain jamaah saat 5 Omega 2, saya juga nilai kolegium yang diduri dilakukan di luar sehari-hari, jadi tiba-tiba di Jaya. Salah satu contohnya adalah saya ingin membatasi jam event, karena biasanya kalau bisa itu melalui maghrib, kalau saya terpilih saya akan berhenti jam event minimal jam 5 sampai 4. Sebenarnya sekarang pun saya bersetuju lagi, saya menghargai teman-teman atau teman-teman sekalian yang dimana bisa mungkin bersetuju lagi sehingga saya akan menggunakan diri. Yang tadi yang bermanfaat. Kenapa saya ingin menghadirkan sesuatu yang bermanfaat? Karena teman-teman mungkin sudah paham ya bahwa sebaik-baik manusia bermanfaat bagi orang lain utamanya. Itu organisasi yang luar biasa, organisasi yang paling baik, organisasi yang bermanfaat bagi masyarakat di sekitarnya. Karena cuma kalau kita pintar, kalau kita intelek ataupun bagus, tapi kalau kita tidak bermanfaat, bahkan saya pernah dengar bahwa orang yang bermanfaat bagi orang lain sama halnya dengan tidak lebih baik dengan orang yang mati. Ini misi yang akan menjawab misi saya. Yang pertama adalah saya akan melakukan teknologi dan saya juga saya contohkan tadi akan berhenti jam malam sehingga tidak akan ada lagi yang melanggar jam malam jam maghrib, ataupun kalau teman-teman tahu di budaya di FK ini bahwa jam 8 malam mahasiswa itu tidak boleh ada di FK. Kita mungkin masih ingat di mana kita ada main menunggu keterangan dari berbekal dan sebagainya. Karena main tahun depan yang sudah lagi di mana beberapa masih menunggu di luar karena budaya FK masih tinggi karena apa ya? Serta budaya sebagai seorang tanpa busana. Kedua adalah saya kepercayaan diri pada keperawatan. Mungkin teman-teman yang saya lihat di keperawatan sebenarnya punya potensi besar, punya sebuah istilahnya bakat-bakat terpendam. Namun kadang rasa malu itu lebih menutupi dari rasa teman-teman. Jadi saya mungkin rasa hidup tersebut saya belum menyebutkan diri, tapi alhamdulillah saya sudah mencontohkan bahwa Tuhan tidak mungkin masalah keperawatan dengan yang lain, bukan tidak mungkin masalah keperawatan di tahun 2019, dan saya yakin bukan hanya saya bisa, tapi teman-teman pun biasa seperti saya. Di Kota Jaya. Yang keempat, menanamkan kebudayaan dan masyarakat perawat dalam berhidup besar dan bersemangat dalam mewujudkannya. Mungkin sudah di Prima pun sudah sering dibahas tentang mimpi dan mimpi. Tapi kenapa saya tidak bosan-bosan mengingatkannya, karena memang hidup itu berawal dari mimpi. Kemudian foto ya. Bahkan ada sebuah kata rejek yang saya sangat suka, yaitu manusia itu bisa hidup 2 minggu tanpa makan, 1 minggu tanpa tidur, 4 menit tanpa bernafas, tapi mereka jangan pernah bisa hidup 1 detik pun tanpa harapan maupun impian. Diharapkan semakin hari bermimpi, semakin bermimpi besar lah. Enggak peduli dalam pendidikan kata-kata orang yang kamu cuma perawat, kamu cuma ini sebagainya. Kalau kata-kata itu hidup di depan kamu, itu hanya sebuah anggapan yang belaka, dan teruslah maju untuk dirimu dan bangunlah
beri dalam mimpimu. Dan terakhir adalah penonton kebetulan dalam keadaan lingkungan kita yang bukan keadaan di luar tangan kita. Mungkin kalau teman-teman sedikit merefleksikan diri melihat di sekitar, saya yakin teman-teman di sini mungkin lebih beruntung ya, lebih beruntung dari orang yang di luar sana yang mungkin memang bisa hidup secara dibantu yang mampu, walaupun ada yang sedikit goyang mestinya, tapi masih lebih beruntung teman-teman daripada orang yang sekarang duduk di MPR, duduk di trotoar sambil mengadakan tangan. Nah, di sini saya ingin menemukan pendirian. Salah satu pendirinya sebuah program yaitu kotak amal harianku. Mungkin ini pertama kan saya terapkan pada komisi kajian dulu, di mana saya akan kalau mereka dapat, saya akan berikan ke kotak amal di mana mereka silakan menyumbangkan. Namun ketika teman-teman juga ingin saya ambil itu, saya juga tidak akan untuk memberikan recording yang dapat ditetapkan ketika akhir pengurusan ataupun ada saat bencana, maka amal-amal itu yang akan membantunya. Next. Ya, ini sedikit inovasi yang saya tawarkan itu yang kita membuat perpustakaan keperawatan. Mungkin teman-teman di sini banyak tugas ya? Iya. Kerjain logbook, belum ada logbooknya mungkin. Apa yang kemarin itu yang kedua itu FR1 dan sebagainya, harus dari diagnosa dan sebagainya. Jadi saya akan buat perpustakaan keperawatan, yang isinya jurnal maupun textbook tentang mungkin sistem-sistem maupun pasti belajar yang teman-teman butuhkan, sehingga itu tidak perlu bingung lagi kalau mengakses ataupun mencari bahan-bahan untuk tugas teman-teman. Selain itu, saya pernah ngobrol dengan Pak Heri Kristianto. Jadi Pak Heri Kristianto salah satu dosen yang luar juga, dia itu bilang bahwa sebenarnya banyak sekarang itu perawat-perawat ataupun mahasiswa itu yang masih menggunakan jurnal-jurnal yang lama ataupun masih menggunakan metode-metode yang sudah bisa dibilang berhasil. Nah, di sini saya akan mengupdate, jadi yang saya akan share postingan adalah jurnal-jurnal yang kampus saya yang bisa teman-teman dapatkan. Jadi teman nggak perlu nunggu lagi dosen harus mungkin sebagainya, teman bisa belajar mandiri dan juga menambah ilmu di sini. Kemudian buat kalau belajar teknologi informal, ini mungkin seperti ketika saya belajar dengan Tiger 2 ya. Jadi saya akan buat seperti itu lagi. Jadi tidak hanya belajar yang formal PFN seperti EFN dan sebagainya, tapi juga informal. Teman-teman yang suka futsal lagi, basket dan sebagainya, mari kita bersama-sama berlatih. Karena mungkin kalau teman pernah dengar Dekan Cup nggak? Dekan Cup itu adalah sebuah ajang di mana kita ingin bukan bermaksud untuk menyenggol jurusan lain, tapi mana kita bisa menunjukkan bahwa kita tuh tidak kalah dengan jurusan lain, bahwa kita mampu juga berdiri sebagai bahkan bisa berlebih dari jurusan lain gitu ya. Ini adalah membuat event tadi. Kemudian ada satu lagi sih yang perlu saya sampaikan, yaitu membuat sebuah kotak aspirasi. Jadi kalau biasanya itu aspirasi itu atau kira-kira evaluasinya kurangnya apa. Nah, di sini saya dengan seperti itu karena proses dan sudah terlambat ketika kita mengevaluasi atau membuat aspirasi ketika terakhir. Di sini pertama saya juga buat sebuah surat, kotak surat di email. Teman-teman yang punya aspirasi ataupun punya pandangan untuk belajar harusnya gini loh, proyek ini di tengah-tengah perusahaan langsung aja teman-teman post aspirasi teman-teman, sehingga kami pun dari gaji bisa langsung berubah. Ternyata kami punya peran di sini sebagainya, sehingga tidak usah menunggu sampai akhir perusahaan, gajinya juga bisa lebih baik untuk teman-teman semuanya. Saya bukan semua ini saya buat di sini sebagainya, saya dikasihnya semuanya untuk profesi kolegium teman-teman banyak ini. Dan saya berharap semoga masa perawatan yang berjaya untuk semua seperti bangsa yang dari besar ke bangsa depan. Karena kalau tidak mau depan bangsa di tangan teman-teman. Mungkin kalau sekarang merasa belum mampu, mungkin kalau sekarang merasa aduh sekarang aku begini loh, sekarang nggak pernah itu sebagainya. Kok tahu ya, saya masih pun SMA juga nggak ngapa-ngapain, masih itu loh bertahun 2 tahun dia asal, jadi dia nggak pernah ikut organisasi. Tapi bagaimana dia bisa menjadi seorang komunikatif, menjadi seorang luar biasa, karena dia berniatnya tulus, berniatnya ikhlas dan juga mau berjuang. Kalau teman Riza sampai sekarang, ingat sekarang, teman sekarang, bahkan daerah keluar sekarang, yang peduli. Yang 5 tahun 10 tahun di depan dengan sukses, teman-teman berarti dengan sesuatu yang baik bagi orang sendiri, bagi profesi orang tua maupun bangsa. Itulah harga yang terbesar selain satu nilai kita teman menjadi seorang yang sukses. Teman-teman yakin saya mampu untuk membuat amal ini. Teman-teman yakin saya benar, mohon dukungan dari saya. Jika teman-teman tahu saya salah, mohon ingatkan saya. Mari bersama-sama kita berkomunikasi yang lebih baik dan lebih baik dari sebelumnya. Saya
sampaikan saja yang sebelumnya apa terus bagaimana solusinya atau Terima kasih. Dan pertanyaan yang pertama, apa itu kepemimpinan? Kalau menurut saya kepemimpinan itu adalah sebuah keteladanan. Pemimpin adalah sebuah teladan. Di mana pemimpin itu bukan sebuah orang yang berdiri paling tinggi di organisasi, pemimpin juga bukan orang yang benar-benar di orang lain. Pemimpin adalah seorang yang dimanapun dia berada, dia selalu mengajak orang yang akan menuju kebaikan. Dan untuk amanah ini, insya Allah, kalau yakin, saya juga yakin 100% saya siap memenangkan ini. Kalau yang kedua tentang apa pesan di saya, kayak tadi adalah sustainable atau istilahnya semangat di pengurus itu untuk menjalankan amanahnya sampai akhir. Dimana mungkin biasanya sepertilah mengenai iman, pas satu semangat, 5, 2, 3, turun, 6, itu lagi gitu kan ya. Sama, itu memang sifat alami dari manusia yang bisa kita berdiri. Dan salah satu cara yang saya berikan untuk menanggapi masalah tersebut adalah akan saya berikan pola follow up. Jadi kalau updating itu biasanya setengah konten dari building, saya akan membuat sebuah updating walaupun non formal. Saya akan membuat pengurus setiap bisa dua sekali sehingga saya akan bisa melihat pengurus itu mengevaluasi lah pengurus itu mana yang tetap, mana yang mungkin banyak kendor, dan itulah saya akan istilahnya mendekati secara personal dengan APT di mana mereka mungkin pertama memukul rata, setelah mereka kelihatan tentang akhir itu sudah personal. Itulah yang saya akan pada pengurus dan pengurus insyaallah. Ya, terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya, terima kasih Kak. Tepuk tangan sekali lagi kepada teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang di belakang dengar suara saya? Masih semangat? Saya ingin dengar suaranya dari mahasiswa keperawatan IKA 2012. Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup keperawatan Indonesia! Hidup keperawatan Indonesia! Semangat yang kuat buat semua. Terima kasih atas dukungannya hingga sore hari ini. Saya masih diberikan kesempatan untuk menyampaikan beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Di sini saya tidak ingin berorasi, tapi saya ingin lebih dekat dengan teman-teman 2011. Oh, sampai masih banyak. Sorry, 2012. Berarti masih fokus ya. Luar biasa. Ya. Itu yang saya lihat dari semangatnya teman-teman dari 2012. Ya, di sini saya berdiri di sini. Mungkin teman-teman masih terkesan dengan pesan TKP, benar nggak? Silakan ditanyakan pada teman-teman dari 2012 yang lain dari kelas 1. Mereka sangat terkesan dengan apa yang saya sampaikan. Dan di sini tolong dihilangkan kesan TKP dan sebagainya. Oke lah, di sana saya TKP secara profesional seperti itu. Tapi di hadapan teman-teman di sini saya adalah keluarga mahasiswa keperawatan Brawijaya. Sesi kali ini izinkanlah saya untuk mengenalkan diri, karena kalau tak kenal maka tak ya, kalau angkatan-angkatan sekarang kayaknya sudah mulai pada pingin nikah dan semuanya ya. Nama saya Nuning Prabulafida, bisa dipanggil Nuning ya, atau biasanya teman-teman semuanya tuh ya biasanya panggil saya mak gitu ya, mak. Nah, biasanya hal yang seperti itu memang ya Allah ya Allah sudah memberikan insting buat teman-teman keperawatan untuk menjadikan itu sebuah doa kayak gitu ya. Apa sebenarnya inti dari mak itu sendiri? Mencintai anak keperawatan. Ya, dengan hal yang seperti itu saya bisa benar-benar menjadi maknya keperawatan, ibunya keperawatan yang bisa memberikan kontribusi terbaik untuk himpunan keperawatan Brawijaya ke depannya. Hal yang membuat saya berdiri hingga saat ini adalah kata motivasi dari ibu saya, jangan pernah mengeluh jika masih mampu untuk bersyukur. Seperti itu. Dan saya yakin teman-teman di sini adalah orang-orang yang terpilih, orang-orang dari mahasiswa keperawatan yang sudah dikirim orang tuanya. Kalau masih ingat video TKP kemarin ya, sudah benar-benar kami sangat mencintai teman-teman dengan cara yang berbeda. Itulah wujud cinta kami untuk kolega kami mahasiswa keperawatan 2012. Cinta itulah yang akan saya sampaikan untuk pada sesi kali ini. Dan bisa dilihat di sini saya di BEM, di Kata, kemudian di KJ sendiri. Untuk tahun pertama saya di staf ilmiah dan tahun kedua diamanahkan menjadi seorang menteri ilmiah. Kemudian di
ILMIKI, Ikatan Lembaga Mahasiswa Keperawatan Indonesia, dipercayakan juga menjadi Kepala Departemen Pendidikan dan Penelitian, seperti itu. Semua itu berkat dukungan dari teman-teman dan support dari mahasiswa keperawatan. Hingga saat ini saya bisa berdiri di sini adalah aspirasi insya Allah sebagian besar dari seluruh mahasiswa keperawatan. Dan saya tidak akan berdiri di sini tanpa ada support dan dukungan dan niat ikhlas lillahi ta'ala saya untuk memajukan Himka Jaya menuju arah yang lebih baik. Ini yang ingin saya usul untuk Himka Jaya tahun ke depan adalah Himka Jaya Pusaka. Apa itu pusaka? Pusat Pengembangan Keperawatan, satu kata dalam cinta. Kenapa saya berani mengambil kata cinta? Saya yakin di sini semuanya punya cinta. Cinta bukan hanya untuk koleganya yang sama apa ya, jenis kelamin lah. Ya, misalkan cinta untuk yang cewek sama cowok, laki sama wanita juga. Tapi kita punya cinta untuk sahabat kita punya cinta untuk orang tua. Dan cinta itu sangat luar biasa. Allah ciptakan untuk kita sebagai manusia untuk bisa lebih baik ke depannya dan bisa mengimplementasikannya menjadi sebuah kasih sayang yang sangat luar biasa. Itulah yang saya ingin wujudkan di Himka Jaya generasi kepengurusan tahun depan. Oke, untuk visinya, saya wujudkan wujud cinta itu sendiri. Jadikan Himka Jaya sebagai pusaka mahasiswa keperawatan untuk mewujudkan generasi keperawatan madani yang cerdas, inovatif, niat, tanggap, dan amanah. Sebegitu indahnya kata cinta itu bisa kita wujudkan dalam sebuah visi, sebegitu indahnya kata cinta itu dalam kita wujudkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Jadi ini benar-benar ini yang ingin saya terapkan buat teman-teman dari semuanya. Dan alhamdulillah kalau masih ingat dari kepengurusan NSF tahun kemarin ya, alhamdulillah saya dibicarakan untuk menjadi seorang ketua pelaksana. Saya terapkan bagaimana kita sesama anggota bisa saling mencintai, dan itu alhamdulillah juga sudah berhasil mempertahankan prestasi dari keperawatan menjadikan Nursing Scientific Festival menjadi acara nasional terhebat sepanjang sejarah di Indonesia. Seperti apa cerdas yang kita inginkan? Cerdas secara utuh. Jadi kita sebagai manusia harus bisa menyeimbangkan antara fisik dan psikologis seperti itu. Ketika fisik dan psikologis tidak seimbang, maka kita akan mengalami gangguan jiwa seperti galau, kayak gitu kan ya. Nah itu yang tidak ingin saya terapkan pada keputusan tahun depan. Nanti akan ada banyak event yang bisa teman-teman ikuti, kita bisa inovatif. Nah zaman sekarang gitu ya, kalau teman katanya anak muda ya, zaman sekarang gitu nggak kreatif pasti ketinggalan zaman, benar nggak? Ya. Inovatif yang ingin saya sampaikan yang bisa menimbulkan prestasi yang luar biasa baik secara regional, nasional maupun internasional. Alhamdulillah kemarin saya juga bisa mempertahankan dari ILMIKI di Temu Ilmiah Nasional di juara 2 Ikatan Lembaga Keperawatan Mahasiswa Indonesia. Itu sekali lagi semuanya adalah support dari mahasiswa keperawatan Brawijaya. Dan prestasi untuk kita itu bukan merupakan prestasi yang mustahil. Kita bisa disejajarkan dengan jurusan lain. Prestasi di mahasiswa keperawatan tidak lebih rendah daripada jurusan lain. Itu yang ingin saya kembangkan gitu. Bukan suatu hal yang tidak mungkin untuk mengembangkan prestasi seperti itu. Bahkan dari angkatan 2010 juga tahun ini ada yang ke Jepang dan juga ke Filipina. Dari tahun 2007 ada yang ke Rusia dan sebagainya. Itu merupakan prestasi yang bisa kita wujudkan menjadi suatu hal yang lebih baik. Dan saya harapkan orang-orang yang di sini adalah calon generasi perawat hebat yang akan meneruskan generasi perawatan yang lebih baik. Ya. Kemudian ada niat. Kalau di agama saya ya, innamal a'malu binniyat, karena semuanya tergantung pada niatnya. Dengan niat yang tulus, dengan niat yang ikhlas, dengan rasa cinta, ketika kita bisa memiliki rasa cinta, semuanya kita akan melakukannya dengan ikhlas, dengan tulus, dan juga mengimplementasikan bahkan jauh lebih baik dari apa yang kita bayangkan. Seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah tanggap. Sebenarnya kita mahasiswa ya, dituntut untuk bisa tanggap terhadap berbagai permasalahan yang terjadi di sekitar. Kalau kita dulu berbicara terkait sosial kayak gitu kan ya, terkait masalah sosial, kita tidak bisa hidup sendiri. Itu yang ingin saya terapkan pada generasi tahun ini gitu. Jangan sampai ada cuek, egois dan sebagainya. Jujur di sini saya katakan bahwa mahasiswa keperawatan adalah mahasiswa yang sangat berkeluargaan. Silakan ditanyakan nanti pada teman-teman 2011, 2012. Kebetulan sering akhirnya saya juga terkait berbagai permasalahan. Itu nanti yang akan wujudkan dalam beberapa inovasi selanjutnya. Kemudian ada amanah, dan setiap orang yang tidak memiliki amanah adalah orang yang munafik. Kemudian yang ingin saya tekankan bahwa amanah dalam menjalankan hak dan kewajiban serta tanggung jawab. Jadi teman-teman sudah dijelaskan ya apa itu cinta. Yang C adalah yang I adalah Oke, ini inovasi
mahasiswa di himpunan keperawatan mahasiswa Brawijaya ini bukan hanya milik pengurus, tapi juga milik seluruh mahasiswa keperawatan. Itu nanti akan ada kontrol suhu yang diserahkan pada setiap kelas, dan nanti akan ada follow up masing-masing yang akan terjadi di kelas itu selama itu apa gitu. Kita bantu untuk menyelesaikan masalah itu yang tidak ada di kepengurusan Hingga Jaya sebelum-sebelumnya. Jadi tidak ada yang sharing heart to heart yang ke kelas pengurus ke kelas masing-masing seperti itu. Ini yang ingin saya tunjukkan inovasi terbaru di Hingga Jaya tahun depan. Insya Allah jika teman-teman percayakan Hingga Jaya lebih baik untuk ke saya. Kemudian ada budaya maaf, tolong, dan terima kasih. Ini memang merupakan budaya yang sudah biasa ya ada di timuran kita, tapi ketika tidak diterapkan itu menjadi suatu hal yang sangat jatuh. Sekarang bayangkan ya, misalkan Dek, HP-nya, bayangkan dengan maaf Dek, boleh saya pinjam HP-nya? Kira-kira berbeda atau tidak? Berbeda. Itu yang ingin saya tanyakan nanti teman-teman semuanya dari mahasiswa keperawatan bahwa bisa, kita yakin kita semuanya adalah keluarga dan kita bisa membawa Himka Jaya lebih baik dari sebelumnya. Sekaligus nanti akan ada kunjungan rutin dari pengurus ke teman-teman dari anggota. Itu nanti akan ada tanda cinta kami. Love Warrior adalah tanda cinta kami yang ingin berikan untuk kelas masing-masing. Kemudian ada our identity. Saya yakin di sini semuanya teman-teman bangga dengan jurusan keperawatan. Apakah teman-teman bangga dengan jurusan keperawatan? Jurusan keperawatan silakan angkat tangan. Oke, terima kasih. Hampir semuanya memang, ya semuanya. Saya yakin semuanya di sini bangga dengan jurusan keperawatan. Dan jurusan keperawatan ini saya ingin benar-benar menjadi identitas dari diri kita sendiri, identitas mahasiswa keperawatan seperti itu. Jadi saya di sini ingin nanti semuanya dalam satu hari khusus dalam 1 minggu itu menggunakan jaket keperawatan, jaket Hingga Jaya. Saya yakin semua angkatan pasti punya jaket itu, dan saya ingin ketika jurusan lain melihat kita, mereka yakin bahwa keperawatan luar biasa dan tidak bisa diremehkan. Dengan jurusan keperawatan pasti sepakat dengan apa yang saya katakan. Sepakat? Oke, ini spesial buat teman-teman semuanya ya. Saya berdiri di sini. Saya yakin teman-teman semuanya kalau misalkan ingat ibunya di rumah ya, ibu adalah seorang wanita yang sangat tangguh. Ibu adalah seorang wanita yang sangat luar biasa. Bayangkan ketika beliau ya mengandung, kemudian menyusui, kemudian beliau membesarkan teman-teman hingga saat ini ya. Apakah itu merupakan sosok wanita yang tangguh? Ya. Apakah itu merupakan sosok wanita yang tangguh? Itulah seorang wanita gitu ya. Di balik kelembutannya, di balik segala macam kekurangannya, tapi dia merupakan sosok wanita yang tangguh. Dan surga itu ada di telapak kaki ibu. Dan teman-teman yakin sekarang, saya yakin semuanya di sini, wanita ada di dunia bukan hanya untuk wanita, tapi juga untuk lelaki. Dan saya yakin bahwa dunia tanpa wanita. Benar nggak lagi ada di sini? Yang tidak sepakat silakan angkat tangan. Oke. Fokus lagi. Ya. Saya yakin wanita di sini bisa menjadi seseorang yang bisa lebih tangguh dan bahkan bisa menjajarkan dengan laki-laki. Bahkan pemimpin perang ketika zaman Rasulullah di pelajaran agama kan ya, itu adalah ada seorang wanita. Jadi bukan halangan, bukan hambatan bahwa wanita bisa menjadi seorang pemimpin. Saya yakin di sini bahwa di balik kesuksesan seorang laki-laki itu adalah peran wanita tangguh di sampingnya. Sepakat? Dan satu hal luar biasa yang Allah ciptakan buat wanita ya, sosok wanita yang sempurna, sosok wanita yang tangguh, sosok wanita yang bisa membesarkan teman-teman hingga saat ini, sosok wanita yang bisa melahirkan generasi yang luar biasa, itu adalah wanita. Begitu indahnya wanita, wanita adalah permata, wanita adalah perhiasan dunia, dan barang siapa yang memuliakan wanita, maka surgalah balasannya. Saya di sini ingin membuka kembali hati nurani teman-teman, ingin menata kembali niat teman-teman ketika berada di mahasiswa keperawatan sebagai seorang mahasiswa keperawatan Brawijaya, sebagai seorang yang sudah terpilih. Saya ingin nanti, saya tidak mempengaruhi atau sebagainya ya. Di sini saya ingin menunjukkan kembali bahwa lakukan semuanya dengan cinta. Seperti itu. Ketika kita bisa melakukan semuanya dengan cinta, memilih pun, mengapapun, apa yang kita lakukan semuanya adalah kehendak Allah. Dan kita bisa mengimplementasikan cinta itu dalam Himka Jaya Pusaka. Penutup pada sore hari ini, saya ingin teman-teman nanti semuanya menjawab apa yang saya katakan. Jadi
Angkatan Himka Jaya Pusaka nanti jawab 1 jiwa keperawatan jaya. Saya ulangi ya, nanti kalau saya katakan Himka Jaya Pusaka, teman-teman jawab 1 jiwa keperawatan jaya. Oke, sepakat? Dia saya ingin lihat senyum manis, senyum yang simetris dari teman-teman semuanya, senyum semangat dari teman-teman semuanya. Saya tidak ingin ada yang galau di sini, saya tidak ingin ada seseorang yang masih mengeluh dan sebagainya. Sekali lagi, maka jangan pernah mengeluh jika masih mampu untuk bersyukur. Oke, saya ibadah ya. Himka Jaya Pusaka. 1 jiwa keperawatan jaya. Lagi, Himka Jaya Pusaka. 1 jiwa keperawatan jaya. Saya sampaikan terima kasih atas perhatiannya. Saya perlu kontribusi teman-teman dalam berbagai macam apapun pernyataan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa sih? Yang di belakang denger deh? Enggak. Kita maju ke depan aja nggak apa-apa. Ini bajunya. Yang mau saya tanyakan kepada kakak, apa sih permasalahan yang terutama untuk Himka Jaya tahun ini dan bagaimana kakak menutupinya untuk kedepannya dan bagaimana kakak menjadikan kekurangan dari Himka Jaya tahun ini menjadi kelebihan tahun mendatang. Jangan kakak menjadi ketua sidang. Terima kasih. Teman-teman buat temennya. Saya yakin pertanyaan ini adalah sebuah penghargaan dan saya terima dengan apa yang disampaikan oleh Dek Dimas dan saya yakin teman-teman di sini juga terima kasih atas segala respon perhatian yang sudah diberikan kepada saya. Oke, terkait pertanyaannya seperti ini, Dek. Saya ungkapkan berbagai permasalahan yang ada di Himka Jaya, saya ambil sedikit sampel. Jadi beberapa kepengurusan tahun lalu itu kadang masih bergelutak itu ya. Masih sibuk dengan departemennya sendiri-sendiri tapi kurang berinteraksi dengan departemen lain seperti itu. Dan hal yang seperti ini sudah saya kembalikan, saya tanyakan lagi kepada kepengurusan yang sebelumnya, memang terjadi hal-hal yang seperti itu. Dan untuk tahun ini saya sudah mewujudkan budaya Maloka. Apa tadi Maloka? Dan terima kasih. Budaya ini sudah saya terapkan juga ketika saya memimpin Nursing Scientific Festival 2012 dan alhamdulillahnya itu dari 2 kelas dari 2010 kemudian dari 2011 juga dan ada SC-nya dari 2009 ketika bisa menerapkan itu dan terbukti bahwa acara NSF bisa berhasil dan saya tunjukkan pujiannya waktu itu ya. Ada dari Dekan 3 PD3 ya, PD3 waktu itu mengatakan kita akan pakai dress code ya, kalau ingat teman-teman pakai dress code batik, beliau sampai mengatakan Dek, itu bajunya bagus sekali, kalau boleh saya pesen juga. Dan jarang sekali PD3 mengatakan seperti itu di jurusan lain, seperti itu dan jarang sekali PD3 waktu itu hingga sampai karaoke dan sebagainya di acara keperawatan, dan itu merupakan kebanggaan buat kita semua, bukan buat saya tapi untuk mahasiswa keperawatan Brawijaya sebagai persembahan. Sampaikan deh. Iya, itu hanya sekelumit pertanyaan yang saya sampaikan dan sekelumit permasalahan yang saya sampaikan, masih banyak permasalahan yang lain dan silakan nanti kalau misalkan ada sharing atau apapun silakan SMS saya terbuka dan silakan ditanyakan kepada teman-teman lain dari 2011 maupun 2012, banyak yang dekat dengan saya dan menganggap saya memang insya Allah bisa memberikan solusi terbaik buat mereka. Seperti itu. Saya yakin ya teman-teman di sini pasti punya banyak pertanyaan dan sebagainya. Silakan nanti bisa langsung disampaikan ke saya ketika bertemu atau sebagainya, dan harapannya saya tetap ingin melihat senyum teman-teman ketika bertemu dengan saya dan ketika menyapa kepada saya. Sepakat? Terima kasih atas jawabannya yang luar biasa. Ini wujud dari kekeluargaan kita. Jadi kita akan memberikan persembahan khusus buat teman-teman juga. Asik. Saya Pedro. Saya Nuning. Demi Himka Jaya. Lebih baik. Hidup mahasiswa. Hidup